Halo sahabat Lensa, pada hari ini SMP Negeri 3 Siak kedatangan tamu dari BGP Provinsi Riau. Nah, sebelah saya sudah ada Ibu Dini Deswarni dan sudah bersama saya juga Ibu Kepala SMP Negeri 3 Siak yaitu Ibu Marlinda Rosa. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, Bu Dini, sebetulnya tujuan Ibu Dini datang ke SMP Negeri 3 Siak ini apa sih? Sebetulnya sebagai fasilitator yang mendampingi SMP Negeri 3 Siak ini yang ditunjuk oleh BGP Riau merupakan memiliki tugas untuk melakukan kunjungan lapangan. Selain pendampingan yang lain, salah satunya kunjungan lapangan. Nah, di sini dalam kegiatan kunjungan lapangan ini fasilitator melihat, memonitori bagaimana progres di lapangan, seperti apa implementasi yang dilakukan dari rancangan-rancangan program yang sudah disusun oleh sekolah, bagaimana bentuk-bentuk implementasi kurikulum merdeka yang sudah dirancang dan dilaksanakan di SMP Negeri 3 Siak ini khususnya. Nah, jadi mungkin nanti kita di sini akan melihat bagaimana kesiapan perangkat ajar, bagaimana proses pembelajaran, bagaimana kondisi dan keberadaan komunitas belajar dengan radio sekolah kita dan program-program unggulan kita seperti apa dan apa saja capaian-capaian yang sudah kita lakukan. Mungkin itulah salah satu beberapa tujuan untuk datang ke SMP 3 Siak pada hari ini. Oke, sahabat Lensa, sudah kita dengarkan bersama bahwa tujuan utama kedatangan Ibu Dini ke sini adalah untuk melakukan monitoring yang jelas Ibu Dini ya, mengenai termasuk di dalamnya mengenai PMO dan komunitas belajar yang sudah berlangsung di SMP 3 Siak. Nah, untuk PMO dan komunitas belajar, mungkin langsung saja kita tanyakan kepada Ibu Marlinda Rosa sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 3 Siak. Nah, Ibu Marlinda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke, langsung saja, Bu. Di sini kami ingin tahu sedikit bagaimana pelaksanaan PMO dan komunitas yang sudah berjalan di SMP Negeri 3 Siak ini. Oke, terima kasih Bu Nek. Bu Din, izin Silakan. kita bercerita dulu Bu Boleh, Din ya seputar komunitas belajar dan PMO yang sudah berjalan di SMP Negeri 3 Siak. Kita mulai dari komunitas belajar dulu ya. Lensa SMP Negeri 3 Siak, kita bercerita tentang pelaksanaan komunitas belajar di SMP Negeri 3 Siak. Untuk komunitas belajar di SMP Negeri 3 Siak ini sudah berlangsung sejak awal dari kita sebagai sekolah penggerak tahun 2021 itu komunitas belajar itu sudah berjalan di SMP Negeri 3 Siak. Dan untuk sampai saat ini tentu kita kembangkan dan kita lebih majukan lagi kegiatan-kegiatan komunitas belajar di SMP Negeri 3 Siak ini. Dan khusus untuk komunitas belajar ini khusus dulu untuk internal sekolah. Kita dahulukan dulu untuk internal sekolah. Apa yang bisa kita lakukan untuk peningkatan mutu sekolah, baik itu berhubungan dengan pendidik maupun tenaga kependidikannya. Jadi komunitas belajar kita saat ini nih Bu Ningsi dan Lensa SMP Negeri 3 Siak, komunitas kita ini sudah terdaftar di PMM. Iya, sudah terdaftar di PMM dan nama komunitas belajar kita adalah Komunitas Belajar Strategasi Cerdas SMP Negeri 3 Siak. Ya. Dan kita udah merana nih untuk mengembangkan sayap lagi nih Bu Dini. Iya. Kita sudah mulai berangsur untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara daring, secara online di komunitas belajar kita. Ini kita udah berangsur untuk memprogramkannya dan insya Allah ini akan terus berjalan dan akan terus kita kembangkan komunitas belajar kita. Dan yang kedua, Bu ini tadi nanya PMO ya? Iya, Tentang PMO. Perlu kita ketahui bersama nih Bu Nek, kalau dulu PMO kita ini kan dikoordinir oleh fasilitator, ya. Dan mulai dari bulan Agustus kemarin, PMO udah diserahkan kepada kepala sekolah masing-masing. Jadi kegiatan PMO kita ini yang dikoordinir oleh kepala sekolah itu sudah berjalan Bu Nek sejak bulan Agustus. Jadi untuk PMO pertama di situ kita pembahasan kita tentang implementasi pembelajaran di kelas.
salah satu yang kita ambil subtopiknya di sini Bu Dini untuk penyusunan modul P5. Dan ini sudah berlaksana dan hasilnya juga sudah ada dan kegiatannya juga sudah berjalan. Itu untuk yang PMO yang bulan Agustus kemarin. Kalau untuk PMO yang bulan September, Oktober ini, yang di bulan Oktober ini kita melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas guru. Peningkatan kapasitas guru ini kita ambil subtopiknya di sini adalah untuk peningkatannya kita melakukan forum berbagi antar guru. Jadi guru di sini bekerja sama untuk saling berbagi peningkatan kualitas dan peningkatan mutu peserta didiknya mereka lakukan dalam bentuk forum, salah satunya di komunitas belajar SMP Negeri 3 Siak. Jadi terus bersinergi antara Kombe, PMO itu selalu bersinergi dan ini sudah kita laksanakan dan terus kita evaluasi, lakukan umpan balik dan tindak lanjutnya. Seperti itu, Bu Neng. Oke, terima kasih Ibu. Nah, sahabat Lensa, dapat kita dengarkan bersama bahwa pelaksanaan komunitas belajar dan PMO di SMP Negeri 3 Siak ini sudah berjalan dengan alhamdulillah lancar ya Bu ya. Baik sahabat Lensa, pada hari ini pada kesempatan ini kita langsung saja bersama Ibu Dini Deswarni ya dan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Siak akan melihat langsung kegiatan dan proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Siak pada hari ini, yaitu tepatnya hari Senin. Nah, langsung saja Bu, kita melihat apa-apa saja yang ada di SMP Negeri 3 Siak ini. Yuk Bu, kita lihat bersama. Nah, ini yang pertama adalah pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila atau P5 yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Siak. Untuk tahun pelajaran Untuk tahun pelajaran 2023. Mungkin Ibu sekolah mungkin mau menjelaskan tentang proyek boleh itu. ya. Oke, selamat Lensa. Keren, betul loh Lensa SMP Negeri 3 Siak. Alhamdulillah. Bu Dini ini adalah fasilitator kita dari beliau datang dari Pekanbaru dari BGP Balai Guru Penggerak Provinsi Riau. Bu Din, ini kita bercerita sedikit ya Bu Din ya tentang pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila atau biasa disingkat dengan P5 di SMP Negeri 3 Siak ini. Kita sudah berjalan 3 tahun Bu Dini. Untuk P5-nya sudah berjalan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan masing-masing kelas ini mereka melaksanakan proyeknya untuk 3 tema. Nah, dan untuk saat ini yang sudah selesai proyek kita, kalau kita lihat ya Bu Din ya, ini yang dari kelas 7, proyek yang sudah selesai yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kelas 8, proyek yang sudah selesai yaitu Gaya Hidup Berkelanjutan, dan yang kelas 9 dengan tema proyeknya juga sama, Gaya Hidup Berkelanjutan. Dan yang saat ini sedang berlangsung dan hampir selesai proyek yang kedua dengan tema Kewirausahaan Suara Demokrasi untuk kelas 8 dan kelas 9 juga Suara Demokrasi. Ini hampir tuntas nih Bu Din. Dan gebiarnya nanti hari Rabu ya Bu Neng ya. Hari Rabu besok ini kita akan melaksanakan gebiarnya dan juga kita akan melaksanakan pelantikan dari pengurus OSIS SMP Negeri 3 Siak ini karena mereka sudah menjalankan suara demokrasi dalam melakukan pemilihan OSIS di SMP Negeri 3 Siak ini. Dan nanti untuk berikutnya kita akan menjalankan 3 proyek lagi. Kelas 7-nya ada 1 lagi yang belum selesai, kelas 8 begitu juga, kelas 9 begitu juga. Jadi ini udah lengkap nih Bu Din. Ada kelasnya, ada temanya, ada nama proyek, ini elemen-elemennya, sub-elemen, ini jadwal, ini keterangan kalau sudah selesai atau belum. Seperti itu Bu Din. Baik, Masya Allah. Oke sahabat Lensa, jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang proyek P5 yang ada di SMP Negeri 3 Siak. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa ya? Oke, ayo Bu Dini, Oke, ayo. silakan. Semangat. Nah, sahabat Lensa, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, di SMP Negeri 3 Siak ini juga ada yang namanya BMC atau Bank Mini Cermat. Ya, BMC ini adalah
kesingkatan dari Bank Mini Cermat dan Hemat di SMP Negeri 3 Siak, dan ini sudah kita laksanakan dan kegiatan ini terprogram ya, setiap hari Rabu kami laksanakan. Dan siapa saja yang bisa menabung di Bank Mini kami, ada siswa dan semua warga sekolah termasuk bapak ibu gurunya ikut menabung ya, supaya kami di sini menjadi orang-orang yang gemar menabung begitu Bu Dini. Ada tambahan Ibu kepala sekolah kami boleh? Oh iya, bercerita sedikit ya Bu Din ya tentang Bank Mini Cermat SMP Negeri 3 Siak ini, yang kita singkat dengan BNC supaya lebih mudah untuk diingat. Jadi namanya BNC, yaitu Bank Mini Cermat. Cermat ini ada artinya Bu Dini. Cermat itu artinya cerdas dan hemat. Nah, jadi Bank Mini kita ini kenapa dikatakan cerdas dan hemat? Karena anak-anak kita, selain kita mengajarkan mereka menabung sejak dini, berhemat sejak dini untuk memenuhi kebutuhan yang nantinya mereka perlukan, sehingga mereka tidak perlu lagi bersusah payah meminta orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan mereka yang masih bisa mereka tanggulangi sendiri dengan cara menabung. Itu dapat hematnya. Kenapa kita ada juga di sini cerdas? Selain dari menabung anak-anak kita, mereka juga diajarkan bagaimana menjadi seorang teller dan CS-nya, customer service-nya. Seperti mereka berada masuk di bank, seperti itulah mereka bisa merasakan di BNC SMP Negeri 3 Siak ini. Karena ada yang bertindak sebagai teller, ada yang sebagai customer service, memberikan pelayanan dengan hati, senyum, salam, dan sapa. Dan kecerdasan berikutnya adalah mereka diajarkan bagaimana cara pembukuan sederhana di bank. Jadi mereka membukukan setiap transaksi, mereka juga diajarkan bagaimana mereka membuat laporan keuangan bank yang sederhana. Makanya anak-anak kita di sini dikatakan Bank Mini cerdas dan hemat. Seperti itu Bu Dini, mungkin ada tanggapan dari Bu Dini. Jadi sudah ditanamkan bagaimana manajemen keuangan sejak dini ya Bu Dini ya, luar biasa, dan mudah-mudahan ini jadi salah satu faktor pembiasaan mereka sampai mereka nanti betul-betul bisa mandiri, dan bagaimana mereka bisa memanage keuangan mereka untuk masa depan mereka sendiri ya Bu Dede ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Oke, jadi itu kegiatan Bank Mini Cermat di SMP Negeri 3 Siak Bu Dini. Jadi kalau mau menyaksikan hari Rabu di sini, kami set di sini menjadi sebuah bank yang kami lengkapi ya punya ya. Kita lengkapi dengan ada nomor antriannya sampai pelaksana transaksi. Ada buku tabungannya juga. Oke, luar biasa, ditunggu nanti tayangannya ya. Oke. Selanjutnya kita akan langsung lihat-lihat di suasana belajar di dalam kelas. Oke, yuk Bu Dini. Sahabat Lensa, pada kesempatan ini kita akan masuk di kelas 7, yaitu pembelajaran matematika yang dilaksanakan, dan guru yang ada di dalamnya adalah Ibu Meta Sianipar. Oke Bu Dini, silakan ingin melihat kelas pembelajaran yang baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi Bu. Ibunya juga semangat ya, luar biasa. Ini sedang kerjakan kerja kelompok, jadi mereka akan diskusi. Nanti baru mereka mempresentasikan ke depan. Oke, luar biasa. Semangatnya Bu ya. Iya Bu. Terus berkreasi, berinovasi, dan yang jelas tetap semangat mengikuti generasi ini, udah generasi alpha, generasi Z yang ini ya, yang luar biasa ya Bu ya. Generasi alpha nih yang ini ya. Dan yang jelas tantangan guru bagaimana mendidik anak-anak sesuai zamannya ya Bu Dede ya. Nah, Iya. Ini merayakan bangun-bangun di dalam matematika. jadi ada literasi numerasinya ya. Jadi selain kalau udah gambarkan ketiga, mereka mengenal bangun. Iya, betul, luar biasa. Atau punya yel-yel di tiap
kelompok. Kelompok persegi, jaya 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 luar biasa. Kelompok segitiga, luar biasa, tetap semangat, yes. Sahabat Lensa, pada kesempatan ini kita akan sedikit berbincang dengan Ibu Dini. Ibu Dini, boleh ya kita berbincang sedikit? Boleh. Setelah Ibu Dini melihat sekolah kami, inilah SMP Negeri 3 Siak yang dengan inilah adanya, bagaimana nih tanggapan Ibu Dini yang sudah datang ke sekolah kami? Silakan Ibu Dini. Baik, terima kasih. Yang jelas sangat terkesan ya, Ibu dan Ibu Kepala Sekolah. Kenapa suasana sekolah ini sangat mendukung suasana belajar, di mana lingkungannya sangat hijau, sejuk, dan tenang, dan jauh dari keramaian. Dan seperti tadi saya melihat di dalam kelas suasana belajar juga anak-anak tertib, rapi, dan bermacam ide kreasi yang ada di setiap kelas berbeda-beda ya. Bagaimana kreasi setiap kelas dalam menghias kelas mereka dengan pojok-pojok yang jelas sangat mendukung suasana belajar bagi kepribadian kita dari masing-masing. Jadi ada literasi. Ada literasinya, ada numerasinya, begitu juga, dan manajemen kelasnya bagaimana Bu, setiap kelas itu punya format duduk masing-masing. Iya. Ya, jadi ada yang bervariasi, ada yang berkelompok, ada yang letter, ada yang masing-masing kelas mempunyai variasi desain mereka masing-masing, luar biasa. Dan yang jelas tadi sangat terkesan sekali dengan adanya program BM Cermat ini, luar biasa. Dan mudah-mudahan itu bisa dikembangkan dan mungkin nanti bisa berbagi baik, mungkin ada pembebasan ke sekolah lain, atau mungkin berbagi mengembangkan ide bagi yang lain juga, menjadi inspirasi buat sekolah-sekolah yang lain ya Bu Dede ya. Iya, alhamdulillah. mudah-mudahan. Iya, alhamdulillah Bu Neng, kita sudah melakukan pengimbasan ya Bu Luar Neng ya biasa. untuk 4 kecamatan. Oke. Ini salah satunya tim yang sudah Masya ada Allah, Bu luar Dengsing, biasa. ada Bu Sutini, ada Pak Abdul Rosad. Kita pengimbasan ada 4 kecamatan. Terus ada juga dari sekolah-sekolah kecamatan yang lain yang bukan masuk pengimbasan, tapi mereka membutuhkan kita untuk bisa berbagi praktik baik di sana. Luar Bahkan kita biasa. udah sampai juga ke kabupaten yang lain ya Bu luar Nin. biasa, Udah sampai ke luar biasa, Bengkalis luar juga biasa. melakukan berbagi praktik baik ya Bu, untuk ya. pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa mengepakkan sayap lebih jauh lagi ya Bu Dede ya. Insya Allah. Mudah-mudahan internasional lagi mungkin Bu Dede. Ya, luar biasa. Oke, itu sahabat Lensa, bincang kita bersama Ibu Dini dan Ibu Marlina Rosa, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Siak. Terima kasih Bu Dini, terima Sama-sama, kasih Ibu ya. Marlina Rosa, dan sampai jumpa.